Jadi yang berikutnya adalah kalau memang si istri itu tidak patuh kepada suami, kemudian anaknya itu juga akhirnya melawan orang tua, sebenarnya prosesnya bukan dari situ. Bukan dari suami. Bukan dari istri tidak patuh sama suami. Dasarnya adalah si istri ini atau si suami itu dulu itu sama orang tua nggak patuh juga. Jadi dia itu waktu mudanya itu ngeyel. Orang tua yang dulu. Jadi waktu mudanya itu ngeyel. Entah si suaminya, entah istrinya itu ngeyel dia ke orang tuanya. Ke orang tuanya. Sehingga pada waktu punya anak, kalau dia masih ngeyel, dia hamilnya anaknya itu aja nasihatin orang tua kadang-kadang ngeyel. Nah, dia ngeyel itu dianggap biasa. Karena apa? Karena akidahnya kurang. Jadi kalau dia itu ngeyel sama orang tuanya, dikiranya itu udah pinter. Kata orang-orang yang sering masuk TV itu loh, biarkan anak itu berdebat dengan orang tua. Nah, loh, masa ada yang ngomong gitu? Ada, sering saya melihat acara TV yang begitu. Biarkan dia kreatif. Loh ya bukan nanti, begitu. Nah, akhirnya yang keblinger itu ikut-ikutan akhirnya. Enggak, bukan semua public figure itu bisa dinut dengan gayanya ngomong. Enggak. Kita punya aturan, kita punya agama. Kita harus betul-betul kita setting. Kalau kita yang namanya anak itu harus hormat sama orang tua. Sejak kapan? Sejak akil balik hingga salah satu menjemput, kita dijemput oleh Allah Ta'ala atau orang tua kita dijemput oleh Allah Ta'ala. Hormat terus menerus. Nah, kalau kita sudah hormat menerus, umpamanya Mbak Nunung sebagai istri, suami juga sama. Suami pun sejak akhir balik juga harus hormat. Bukan berarti sekarang ada orang yang ahli agama, kemudian anak-anaknya nakal, bukan karena ahli agamanya. Kita lihat belakangnya, dia nakal nggak dulunya, kan gitu. Tapi meskipun misalnya orang tuanya udah meninggal, tapi di saat orang tuanya meninggal, terus dia menikah, sang istri ini bertobat, menyesali dulu yang pernah berani sama orang tua. Setelah itu dia patuh sama suami, itu nanti anaknya berani nggak Ustadz kira-kira? Saya hanya tanya, pada waktu dia tobat, itu sekali, apa 2 kali, apa 10 kali, atau 100 kali? Semenjak menikah. Semenjak menikah, tobat. Maksudnya tobat itu dengan orang tua kan, menyesali dengan orang tua. Dulu berani. Ya, dulu berani. Pertanyaan saya pada waktu mohon ampun kepada Allah Ta'ala itu berapa kali? Kan pertanyaannya saya hanya berapa kali? Karena anggap aja 1 kali melakukan eyelan dengan orang tua, kita tobatnya sama aja dianggap 1 kali. Kalau kita berkali-kali, bertahun-tahun kita tuh sering eyelan dengan orang tua, sering debat dan sebagainya, tapi tobatnya sekali, belum tentu, insya Allah belum tentu. Hitung-hitungannya itu nggak ketemu. Kalau ada seseorang bilang, loh itu tobat itu diampuni. Iya diampuni, tapi kan sama. Istilahnya kalau dalam Quran diceritakan, kalau kamu dipukul oleh seseorang, boleh membalas 1 pukulan. Tetapi Allah itu malah menyukai orang yang kalau dia didolimi malah didoakan. Berarti ini yang lebih. Paham? Berarti kalau dia itu ngeyel dengan orang tua, kalau dia nakal sama orang tua, kalau dia dolim sama orang tua, dia itu dolimnya itu 1000 kali. Allah malah menyukai si anak yang dolim sama orang tua ini. Taubat mohon ampunnya dia itu malah bisa 10.000 kali. Itu yang disukain. Makanya saya tanya, berapa kali tobat? Orang itu kan menganggap pada waktu dia tobat selesai. Padahal bukan itu. Banyak imbangan-imbangan Allah Ta'ala dalam Quran. Ada hitungannya ya? Ada hitungannya tetap. Makanya di sini orang itu menganggap ringan. Kalau sudah menganggap ringan, ya sudah. Karena menurut orang-orang yang barangkali agak tahu agama itu sudah dikira tobat sekali selesai. Enggak bisa. Berarti belum tentu orang minta maaf itu pasti udah kelar gitu. Belum tentu. Pasti masih ada hitungannya Ustaz ya? Ya, sekarang gini mamanya. Saya dolim kepada Mbak Nunung itu 10 kali. Dolim. Beda-beda dolimnya, kan gitu. 10 kali atau 100 kali. Dan saya meminta maaf sekali. Apakah itu selesai dengan saya dolim pada Mbak Nunung 100 kali itu sudah selesai di depan Allah? Kan begitu hitungannya. Karena Allah itu akan menghitung amal soleh dengan dosa itu dihitung. Bukan berarti itu karena dia sudah beramal soleh, dosa yang bejibun itu langsung hilang. Enggak seperti itu perhitungannya. Itu kan perhitungan orang yang menggampangkan dirinya sendiri. Biar dia itu berbuat dosa terus. Sendiri iya, dia minta ampun sekali selesai. Oh bukan. Kalau kamu mau lakukan itu silakan lakukan. Tapi kamu akan menilai nanti, kamu akan tahu di akhirat nanti. Insya Allah.
Oh, itu hisapnya ntar ada tetap ya. akan dihisap sebenarnya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'ah, sebenarnya amal perbuatan baik itu mengurangi perbuatan buruk. Benar, tetapi kan Allah tidak menjelaskan amalnya seberapa, buruknya seberapa, kan nggak dijelasin. Intinya adalah itu akan dijumlah semuanya, buruknya juga dijumlah semuanya, baru Nanti ada perhitungan dikurangkan. suara. Perhitungan, kalau banyak buruknya, ya sudah harus nongkrong. Oh gitu ya. Iya, nongkrong dulu di mana neraka. Bu, itu sudah jelas kok. Meskipun secara manusiawi, bener aku maafkan kamu, tulus tetap dihisap. Tapi besoknya ya. dihisap jelas. Kalau orangnya sendiri kan begini. Makanya kalau di dalam Quran diceritakan fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan mereka dan doakan kesalahan mereka kepada Allah Ta'ala. Ayat ini berlaku kalau kita didolimi orang lain, Allah menyuruh maafkan mereka. Kalau kita didolimi, beda kalau kita dolim. Iya. Kalau kita dolim, dosanya malah kayak begitu. Butuh keikhlasan tingkat tinggi. Wah. Harus Itu ikhlas yang- dan mendoakan. Istilahnya kalau di dalam Jarang bisa nih ya. YouTube itu butuh keikhlasan tingkat Tingkat dewa. tingkat dewa. Itu ya toh? Tapi ini benar ya. Nanti saya mau Pak Ustadz berbagi ilmunya gimana Iya, iya, Ikhlas dengan ilmu itu kayak ikhlas. apa? Tunggu Pak, Lu lanjutin sebentar, nanti ini Pak. tangan saya sudah begini nih. Udah, ya udah. Oh iya, sudah. Pak Ustadz nih. Oh, iya. Ya baik pemirsa, saya ingatkan lagi untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaannya kepada Pak Ustadz melalui Bengkel Akhlak, silakan bikin video pertanyaan Anda, lalu kirimkan ke alamat email bengkel.akhlak@yahoo.com atau ke WhatsApp 0816 736 920. Kami akan kembali setelah jeda, pemirsa, masih di acara Bengkel Akhlak, di mana kita bisa memperbaiki atau mereparasi akhlak kita supaya mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Nah, tadi Pak Ustadz akan berbagi bagaimana ilmu ikhlas tingkat dewa itu, Pak Ustadz. Tangannya tadi Tangannya begini, bagaimana ilmu tingkat dewa. Ikhlas Tangannya tingkat begini. dewa. Ya, begini. Ini bukan semar. Ya. Tapi intinya adalah begini sebenarnya. Jadi keikhlasan itu harus dibentuk. Jadi kalau istilahnya Allah itu sudah menyuruh kepada kita fa'fu anhum wastaghfir lahum, jalanin. Jangan hanya menjadi acara aja cerita, jalanin. Jadi seseorang yang didolimi oleh orang lain, kita yang benar itu malah disuruh oleh Allah Ta'ala memaafkan. Kadang disuruh minta maaf juga ya. Kalau salah. Enggak, yang kita dizolimin malah lebih baik minta maaf juga katanya. Oh, kalau itu boleh. Boleh Tapi ya? kan persoalannya bukan Tapi nggak masalah bisa. itu sih. Ya. Persoalannya adalah kalau kita dizolimi, cukup. Kita nggak minta maaf pun nggak apa-apa, kecuali dia emosi. Emosi didengerin aja. Nanti kalau udah selesai, ya maafin saya. Sebenarnya udah tahu yang salah dia. Tetapi adalah, ini bukan sekedar maaf. Karena biasanya kalau kita seseorang itu meminta maaf, bisa aja sebenarnya seorang ini bukan karena Allah dia meminta maaf. Karena takut aja dia marah. Paham ya maksudnya? Iya, iya. Kalau karena Allah dia langsung tahu ayatnya. Oh, saya harus memaafkan karena Allah Ta'ala. Berarti tunggu aja. Nggak perlu minta maaf kok. Tunggu habis itu terus. Ya Allah, ya berikanlah dia hidayahmu. Karena dia tidak mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Dia melakukan suatu perbuatan dolim kepada saya. Aku mohon kepadamu, ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Berikan hidayah padanya. Selamatkan dunia akhirat. Amin. Amin. Itu akan lebih baik sebenarnya. Kalau Islam itu diawali dengan sebegitu, insya Allah damai kok. Ya memang rahmatan lil alamin itu diawali dari sana gitu loh. Jadi jangan berpikir bahwasanya kalau kita sudah melakukan perbuatan dosa banyak, kemudian kita minta Minta maaf. ampun, Selesai.